Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah Pulau Papua. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kepadatan penduduk Lampung berdasarkan peta yaitu sekitar 200 sampai 500 orang per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat berdasarkan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, Pulau Papua adalah yang paling rendah persebaran penduduknya. Di Pulau Papua Barat persebaran penduduknya yaitu kurang dari 10 orang per kilometer. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa. Nah, mari kita coba mengenali suku-suku yang mendiami Pulau Indonesia. Pulau Sumatera didiami oleh beberapa suku seperti suku Gayo, Aceh, Batak, dan Minangkabau. Juga didiami oleh beberapa suku. Di antaranya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan juga suku Baduy. Kalimantan juga didiami banyak suku. Di antaranya suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan juga suku Tidung. Beberapa suku yang mendiami Pulau Sulawesi adalah suku Toraja, suku Minahasa, suku Bugis, dan suku Mandar. Papua juga mempunyai beragam suku, di antaranya suku Asmat, suku Dani, suku Arfak, dan suku Sentani. Beberapa suku yang mendiami Pulau Nusa Tenggara adalah suku Ende, suku Rote, suku Alor, dan suku Ngada. Pulau Maluku juga didiami oleh beberapa suku, di antaranya suku Aru, suku Buru, suku Seram, dan suku Banda. Terakhir, Pulau Bali. Pulau Bali didiami oleh suku Bali. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Mari kita membaca bacaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu,
Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat, meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, setelah kita membaca tentang teks kerukunan umat beragama di Indonesia tadi, sekarang mari kita coba menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Ide pokok paragraf pertama adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ide pokok pada paragraf kedua yaitu kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pada paragraf ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Ide pokok pada paragraf keempat yaitu tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama. Dan ide pokok untuk paragraf kelima yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama. Dan ide pokok pada paragraf ke-6 yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama dengan masyarakat. Dan ide pokok pada paragraf terakhir yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Dan ketiga, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Gemar membantu kegiatan kemanusiaan. Dan 3. Saling mencintai sesama manusia. Nilai ketiga, persatuan Indonesia. 1. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan 3. Cinta perdamaian dan persatuan. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 1. Melaksanakan musyawarah untuk mufakat. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menghormati hak orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Bersikap adil. Berikut adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di lingkungan sekolah. 1. Suka memilih teman yang hanya kaya saja. 2. Tidak mau mengikuti upacara bendera. 3. Menyontek. 4. Mengejek teman. 5. Berkelahi. 2. Lingkungan rumah. 1. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. 3. Membantah orang tua. 4. Bermalas-malasan. 5. Berbohong. 3. Di lingkungan masyarakat. 1. Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. 2. Melarang orang lain melakukan ibadah. 3. Minum minuman keras dan berjudi. 4. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti. 5. Suka pamer kekayaan. Berikut adalah faktor-faktor yang membuat kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tunggu pembelajaran berikutnya di channel Ruang Belajar Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.